Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biomaterial akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kinerja kelelahan meta biomaterial ausentik. Yang pertama, latar belakang. Meta biomaterial ausentik memiliki rasio Poisson negatif dan mengembang secara lateral sebagai respon terhadap tegangan aksial. Kinerja kelelahan meta biomaterial ausentik yang diproduksi secara aditif berdasarkan sarang lebah heksagonal masuk kembali. Adopsi meta biomaterial ausentik dalam aplikasi bantalan beban seperti batang pinggul untuk berpotensi meningkatkan umur panjang implan. Kemajuan dalam manufaktur adiktif atau AM telah membuka kemungkinan baru untuk produksi arsitektur mikro yang kompleks tersebut. Dalam studi sebelumnya, konsep menggabungkan meta biomaterial konvensional dan ausentik untuk merancang batang pinggul telah disajikan dengan penerapan rasio Poisson negatif pada sisi lateral implan. Kompresi dibuat di sepanjang kedua garis kotak implan dengan tulang di sekitarnya. Sebagai konsekuensi dari beban tekan, resiko kegagalan pada antarmuka tulang implan menjadi berkurang. Selain itu, tulang akan secara aktif dirombak menurut hukum Wolff sehingga meningkatkan pertumbuhan tulang ke dalam, memperkuat antar tulang implan, dan meningkatkan umur implan. Untuk aplikasi penahan beban di mana material dikenai pembebanan siklik, maka penting untuk mempelajari perilaku kelelahan dari meta biomaterial AM. Perbandingan antara struktur ausentik dan non-ausentik telah menunjukkan bahwa sarang lebah heksagonal Reinhardt mungkin menunjukkan kekuatan kelelahan yang unggul. Selain itu, busa ausentik telah ditemukan menunjukkan perilaku disipasi energi yang ditingkatkan dan kinerja penghancuran dinamis dibandingkan dengan busa non-ausentik. Terlepas dari ketersediaan studi terisolasi seperti itu, tidak ada data eksperimental yang tersedia tentang perilaku kelelahan siklus tinggi dari meta biomaterial ausentik AM. Berdasarkan sel unit sarang lebah heksagonal Reinhardt dan dibangun dari logam biokompatibel. Oleh karena itu, di sini peneliti mempelajari perilaku kelelahan kompresi-kompresi dari meta biomaterial ausentik yang dicetak langsung yang terbuat dari titanium murni komersial atau CPTI yang berpotensi sebagai mengganti tulang. Terbukti dalam penelitian terbaru tentang kuasi-statis sifat mekanik meta biomaterial ausentik yang terbuat dari Ti6Al4V. Meskipun biokompatibilitasnya baik dan rasio kekuatan terhadap beratnya relatif tinggi, Ti6Al4V itu cukup rapuh dan mengandung beberapa komponen paduan yang berbahaya. CPTI di sisi lain itu sangatlah ulet. CPTI merupakan biomaterial kompetitif untuk fabrikasi implan ortopedi yang menahan beban. Sebelum uji kelelahan, karakterisasi morfologi menyeluruh dilakukan dengan menggunakan pemindaian mikroskop elektron atau SEM dan tomografi komputer mikro atau microCT. Karakterisasi morfologi dilanjutkan dengan uji tekan uniaksial yang digunakan untuk mengukur kuasi-statis sifat mekanik dari spesimen. Selanjutnya adalah permasalahan. Meta biomaterial ausentik yang memiliki kemampuan luar biasa untuk berkembang sebagai respon terhadap tegangan aksial. Hal ini berpotensi memperbaiki masalah pelonggaran implan yang sudah berlangsung cukup lama. Jika kinerjanya dapat dijamin dalam kondisi pembebanan siklis, oleh karena itu, kinerja kelelahan siklus tinggi dari meta biomaterial ausentik yang diproduksi secara aditif atau AM, yang terbuat dari titanium murni komersial atau CPTI dipelajari. Saat ini hanya ada data terbatas yang tersedia mengenai kinerja kelelahan struktur ausentik. Perbandingan antara struktur ausentik dan non-ausentik telah menunjukkan bahwa sarang lebah heksagonal Reinhardt mungkin menunjukkan kekuatan kelelahan yang unggul. Selain itu, busa ausentik telah ditemukan menunjukkan perilaku disipasi energi yang ditingkatkan dan kinerja penghancuran dinamis dibandingkan dengan busa non-ausentik. Terlepas dari ketersediaan studi terisolasi seperti itu, tidak ada data eksperimental yang tersedia tentang perilaku kelelahan siklus tinggi dari meta biomaterial ausentik AM berdasarkan sel unit sarang lebah heksagonal Reinhardt dan dibangun dari logam biokompatibel.
Selanjutnya adalah tujuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui metabiomaterial ausentik yang memiliki kemampuan luar biasa untuk berkembang sebagai respon terhadap tegangan aksial yang berpotensi memperbaiki masalah pelonggaran implan yang sudah berlangsung lama, jika kinerjanya dapat dijamin dalam kondisi pembebanan siklis. Oleh karena itu, perilaku kelelahan kompresi-kompresi dari metabiomaterial ausentik, kinerja kelelahan siklus tinggi dari metabiomaterial ausentik yang diproduksi secara aditif atau AM, yang terbuat dari titanium murni komersial atau CPTI dipelajari. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Ausetik yang memiliki arti yang cenderung meningkat merupakan suatu bahan menarik yang ketika ditempatkan di bawah tegangan dalam satu arah menjadi lebih tebal dalam satu atau lebih arah tegak lurus atau memiliki nilai rasio Poisson negatif. Yang pertama, struktur ausetik. Struktur sarang leba heksagonal reentrant yang mengalami deformasi dengan meregangkan atau rotasi. Contohnya motif sarang leba ausetik, heksagonal reentrant, mata panah, dan kiral seperti gambar sebelah kiri. Yang kedua, ketahanan terhadap lekukan. Pada bahan non-ausetik mengalami lekukan beban yang dikenai indentor secara lokal menekan keluar. Pada bahan ausetik terjadi aliran material yang terakumulasi di bawah indentor dan area material lebih padat dengan ketahanan yang lebih tinggi terhadap lekukan seperti gambar di sebelah kanan. Selanjutnya, ketahanan geser. Bahan ausetik lebih tahan terhadap gaya geser daripada bahan konvensional. Ketangguhan patahnya, bahan yang memiliki rasio Poisson negatif memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap patah daripada bahan konvensional. Rasio Poisson negatif, bahan ausetik itu memiliki rasio Poisson negatif, sedangkan pada bahan konvensional memiliki rasio Poisson positif. Rasio Poisson yang tergantung pada beban ini merupakan konsekuensi dari pembatalan mekanisme rotasi silinder selama pembengkokan. Dengan penerapan rasio Poisson negatif pada sisi lateral implan, kompresi dibuat di sepanjang kedua garis kontak implan dengan tulang di sekitarnya. Sebagai konsekuensi dari beban tekan, risiko kegagalan pada antarmuka tulang implan berkurang. Yang B, perilaku kelelahan. Perilaku kelelahan dalam penelitian ini dijelaskan oleh kurva regangan umur yang dinyatakan oleh hubungan Coffin-Monson antara umur, kelelahan, dan regangan amplitudo total. Yang C, pembuatan aditif. Teknik pembuatan aditif yaitu peleburan laser selektif SLM yang digunakan untuk membuat spesimen dari paduan titanium tingkat biomedis yaitu Ti6Al4V. Setelah pembuatan sampel dikeluarkan dari plat pembuatan lalu direndam dalam 96% dan dibersihkan secara ultrasonik selama 10 menit untuk menghilangkan kelebihan bubuk. Yang D, CPTI. Menurut Waltrell, CPTI adalah biomaterial kompetitif untuk fabrikasi implan ortopedi yang menahan beban karena duktilitasnya yang tinggi, yang membantu memperlambat proses inisiasi retak dan perlambatan retak. Yang E, micro-CT. Mikrokomputer tomografi atau micro-CT adalah pengembangan mikroskopis dari teknik pencitraan berbasis komputer tomografi. Teknik micro-CT disebut bersifat non-destruktif karena kemampuannya dalam menghasilkan gambaran 3 dimensi suatu struktur hingga ke bagian internal terkecil tanpa perlu dilakukan tindakan merusak struktur yang diperiksa tersebut. Yang F, SEM atau scanning elektron mikroskopi. SEM merupakan mikroskop yang dapat memindai morfologi dengan teknik yang menggunakan elektron sebagai pengganti cahaya untuk membentuk sebuah gambar. SEM meliputi pistol elektron, lensa elektromagnetik untuk memfokuskan elektron, ruang vakum yang menampung tahap spesimen, dan pilihan detektor untuk mengumpulkan sinyal yang dipancarkan dari spesimen. Yang G, laser powder bed fusion. Laser powder bed fusion adalah salah satu jenis proses pencetakan 3 dimensi. Proses ini dibagi menjadi beberapa jenis pencetakan antara lain Electron Beam Melting atau EBM, Selective Heat Sintering SHS, Selective Laser Melting SLM, Multi Jet Fusion MJF, dan Selective Laser Sintering SLS. Powder Bed Fusion PBF menggunakan sinar laser atau elektron untuk melebur dan menggabungkan material bubuk menjadi satu. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peralatan yang diperlukan untuk pembuatan aditif metabiomaterial ausetik, pengujian mekanis, dan karakterisasi sampel. Peralatan yang digunakan untuk pembuatan aditif metabiomaterial ausetik adalah sampel dibuat dengan laser powder bed fusion menggunakan mesin DMP Flex 350 dengan DMP Control Software. Peralatan yang digunakan penguji mekanis yaitu dengan
menggunakan mesin uji mekanik. Dimensi luar menggunakan jangka sorong morfologi permukaan kualitas cetak dari metabiomaterial ausetik dinilai menggunakan SEM. Karakterisasi pemindaian mikro CT dilakukan pada satu spesimen dari setiap jenis desain menggunakan mesin nanotom. Untuk memastikan plat tekan berada dalam kontak penuh dengan benda uji, kedua ujung silinder dihidupkan dengan mesin bubut. Teknik penimbangan kering digunakan untuk menentukan as manufaktur kepadatan relatif. Dimensi luar diukur dengan jangka sorong, sedangkan skala laboratorium digunakan untuk menimbang spesimen. Berat benda uji kemudian dibagi dengan berat benda padat CPTI dengan dimensi yang sama dan massa jenis 4,5 gram per cm. Morfologi permukaan dan kualitas cetak dari metabiomaterial ausetik dinilai menggunakan SEM. Dengan energi sinar 10-20 kV dan jarak kerja 25-35 mm, satu spesimen dari setiap jenis desain dipindai untuk penilaian. Selanjutnya yaitu bahan. Semua desain langsung dicetak menggunakan bubuk TIGR CPTI. Komposisi kimia dari bubuk kelas khusus ini sesuai dengan standar ASTM F67, ASTM B265, ASTM B348, ISO 58322 dan ISO 13782. Sampel dibuat dengan laser powder bed function menggunakan mesin DMP Flex 350 dengan DMP Control Software. Ketebalan lapisan yang digunakan adalah 30 mikrometer. Struktur dibangun dengan posisi berbaring pada sudut 10 derajat terhadap plat bangunan untuk memastikan struktur gantung dapat dicetak tanpa memerlukan penyangga internal. Sisi yang menghadap ke bawah ditopang sepanjang silinder. Untuk setiap desain, 30 spesimen dicetak yang dikeluarkan secara manual dari plat pembuatan. Untuk menghilangkan partikel bubuk berlebih, struktur dibersihkan secara ultrasonik dalam etanol 96%. Selanjutnya yaitu desain dan pembuatan aditif manufaktur metabiomaterial ausetik. Presentation negatif dari metabiomaterial ausetik berdasarkan sel uniretrans tergantung pada beberapa parameter geometris, seperti sudut retrans dan rasio panjang rusuk. Berdasarkan data yang dipublikasikan sebelumnya, 4 tipe sel unit dipilih seperti gambar berikut. Ekstan heksagonal honeycomb diimplementasikan dengan rasio aspek 1.0 dan 1.5. Masing-masing dikombinasikan dengan dua yang berbeda entrans sudut, masing-masing yaitu 10, 15, 25, 20, dan 25. Dan tinggi sel seragam 2,5 mm. Sel-sel ini digunakan untuk membangun spesimen berbentuk silinder dengan berbagai ketebalan penopang, 3 kepadatan relatif yang berbeda, sekitar 5%, 25%, dan 45%. Hasilnya, 12 desain yang berbeda disiapkan untuk produksi. Berdasarkan hubungan analitis yang disajikan pada zaman Hedayanti dan Kevidelnia, bangunan-bangunan ini harus menunjukkan rasio Paschen dalam kisaran min 0,076 sampai rasio 0,504. Semua desain dicetak langsung menggunakan bubuk TIGR CPTI. Komposisi kimia dari kelas khusus ini khusus komlis bubuk dengan ASTM F67, ASTM B265, ASTM B348, ISO 5322 dan standar ISO 13782. Selanjutnya yaitu pembuatan aditif metabiomaterial ausetik. Sampel dibuat dengan laser powder bed function menggunakan mesin DMP Flex 350 dengan DMP Control Software. Ketebalan lapisan yang digunakan adalah 30 mikrometer. Struktur dibangun dengan posisi berbaring pada sudut 10 derajat terhadap plat bangunan. Untuk memastikan struktur gantung dapat dicetak tanpa memerlukan penyangga internal, sisi yang menghadap ke bawah ditopang sepanjang silinder. Untuk setiap desain, 30 spesimen dicetak yang dikeluarkan dengan manual dari plat pembuatan. Untuk menghilangkan partikel bubuk berlebih, struktur dibersihkan secara ultrasonik dalam etanol 96%. Selanjutnya yaitu pengujian mekanis. Sifat mekanis kuasi statis dari partikel timik auso material didapatkan dengan menggunakan mesin penguji mekanis dengan sel beban 250 dan 0,5%. Alat plat baja di kedua sisi spesimen mencegah piring mesin dari pemakaian. Spesimen-spesimen prapal diikuti oleh kompresi aksial 15 mm dengan tingkat deformasi 2 mm. Kemiringan kuasi elastis dihitung di daerah linear di awal kurva.
tekanan dan mulai sekarang akan disebut sebagai elastis modulus. Daerah linear biasanya diikuti maksimum lokal kurva stress strain sesuai pada kekuatan kompresif maksimum pertama. Karena perilaku ganda dari CPTI maksimum seperti itu tidak terdaftar. Kekuatan luluh yang disebut sebagai tegangan offset tekan diukur pada regangan tekan plastik 0,2%. Sebuah prastudi sebelumnya pada kisi TI 6AL 4V menghasilkan bahwa tegangan dataran tinggi mendekati konsep kekuatan luluh, tetapi perbedaan yang signifikan ditemukan dalam studi tentang kisi CPTI. Dataran stres oleh karena itu dihitung serta rata-rata aritmatika dari tegangan antara 20 dan 35% regangan tekan. Spesimen diuji kinerja kelelahan kompresinya menggunakan rasio beban R01 dan frekuensi 15 Hz. Untuk setiap jenis metabiomaterial ausetik, uji kelelahan setidaknya diulang pada 5 tingkat stres yang berbeda, menghasilkan umur kelelahan dalam kisaran 10⁴ sampai 10⁶ siklus. 2 spesimen masing-masing jenis tanda uji untuk setiap tingkat stres. Spesimen ketiga diuji jika perbedaan siklus sehingga kegagalan kedua spesimen ini lebih dari 40% dari rata-ratanya. Nilai tegangan dari regangan dapat dihitung dengan menggunakan nilai beban dan perpindahan. Kegagalan dianggap telah terjadi ketika laju regangan menunjukkan peningkatan yang cepat sesuai dengan lompatan regangan yang tiba-tiba pada regangan grafik siklus. Kemiringan grafik oleh karena itu dihitung dalam maksimum lokal pertama ditemukan sesuai dengan titik kegagalan. Dalam kebanyakan kasus ini juga berhubungan dengan spesimen yang kehilangan 90% kekakuannya. Mesin dihentikan setelah spesimen mencapai 10⁶ siklus pemuatan. Dengan nilai umur kelelahan dan ketegangan maksimum yang diterapkan, kurva SN dapat diperoleh. Selanjutnya yaitu karakterisasi. Karakterisasi morfologi menyeluruh dilakukan menggunakan pemindaian mikroskop elektron atau SEM dan tomografi komputer mikro CT. Setelah itu dilanjutkan dengan uji tekan uniaksial yang digunakan untuk mengukur kuasi statis sifat mekanik spesimen. Selanjutnya hasil dan diskusi. Hasil pada tabel 1, simpangan terakumulasi terbesar ditemukan pada desain C dengan RD 0,422 di mana 90% bagian ditemukan berada dalam 0,17 mm dari desain cat. Pada tabel 2, nilai sebenarnya dari densitas relatif yang diukur dengan penimbangan kering dan pencitraan mikrocity berkisar antara 6,3 dan 46,5%. Secara umum, ketebalan serat dari spesimen dengan kepadatan lebih rendah meningkat dibandingkan dengan desain cat, sementara serat dari spesimen dengan kepadatan lebih tinggi kehilangan sebagian ketebalannya. Secara umum, nilai ukuran pori lebih kecil dari nilai-nilai yang dirancang. Selanjutnya, pada gambar 4.1 dijelaskan ketidaksempurnaan mikrostruktur yang ditemukan di permukaan maupun di bagian dalam strat. Pada gambar 4.1a, pori-pori superficial ditemukan pada permukaan spesimen dengan kepadatan lebih tinggi. Pada gambar 4.1b terdapat partikel bubuk yang menempel terutama pada permukaan yang didukung menghadap plat build. Pada gambar 4.1 CD, porositas strat lokal divisualisasikan menggunakan mikrocity, menunjukkan area dengan porositas tinggi yang dikelilingi oleh cangkang yang lebih padat. Desain A dengan RD 0,422 ditemukan memiliki porositas internal rata-rata 20,3% dalam fraksi volume yang dipertimbangkan. Sedangkan desain D dengan RD 0,325 menunjukkan cangkang yang lebih tebal dengan porositas rata-rata 12,3%. Spesimen kepadatan rendah seperti desain A dengan RD 0,075 kurang terpengaruh oleh ketidaksempurnaan ini yang ditunjukkan pada gambar 4.1 CD. Selanjutnya, gambar 4.2a menunjukkan spesimen dengan kepadatan rendah, yaitu menunjukkan wilayah linear yang khas diikuti oleh fase dataran tinggi dengan frekuensi fluktuasi yang tinggi. Pada gambar 4.2b menunjukkan amplitudo fluktuasi menurun dengan kepadatan relatif, hampir menghilang dalam desain A dan B. Pada gambar 4.2c menunjukkan peningkatan densitas relatif. Pada gambar 4.2d modulus elastisitas metabiomaterial ausetik ditemukan bervariasi antara 6,631 kurang lebih 1,92 MPa dan 5,648 kurang lebih 1,433 MPa untuk nilai kerapatan relatif berkisar antara 0,07 dan 0,43.
Pada gambar 4.2e, kekuatan luluh meta biomaterial ausetik bervariasi antara 1,4 kurang lebih 0,04 MPa dan 46,70 kurang lebih 0,62 MPa. Pada gambar 4.2f, kekuatan dan kekakuan struktur ditemukan meningkat dengan rasio aspek dan menurun dengan sudut reentran. Selanjutnya, gambar 4.3.1a menunjukkan hasil uji kelelahan kompresi-kompresi yang disajikan sebagai kurva SN baik untuk absolut. Dan pada gambar 4.3.2 nilai tegangan yang dinormalisasi. Beberapa ketegangan versus grafik siklus telah disajikan dalam gambar 4.3.1b. Menunjukkan kelelahan 3 tahap yang khas perilaku logam berpori. Pada tahap pertama, regangan perlahan meningkat hingga mencapai tahap kedua pada antara 10 kuadrat siklus, di mana hampir tidak ada penumpukan regangan. Pada tahap ketiga, regangan terakumulasi sangat cepat, menunjukkan turunan regangan tertinggi dan spesimen akhirnya gagal. Perilaku kelelahan atipikal diamati untuk beberapa desain dengan kepadatan lebih tinggi, termasuk desain A dengan RD 0,422 dan desain B dengan RD 0,283 dan 0,440 yang ditunjukkan pada gambar 4.3.1b yang bawah. Persyaratan meniru tulang dalam implan biomedis. Meta biomaterial yang meniru tulang harus memberikan dukungan mekanis yang memadai. Mereka tidak boleh terlalu kaku. Mengingat titanium murni yang digunakan dalam penelitian ini, kepadatan relatif 30-40% akan paling baik meniru sifat mekanik tulang trabekular. Dalam hal ini, meta biomaterial ausentik masih memiliki kekuatan dan kekakuan yang cukup untuk diterapkan sebagai pengganti tulang. Meta biomaterial umumnya mengalami pembebanan siklik. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan batas kelelahan pada 10 siklus berdasarkan aktivitas berjalan pasien rata-rata 2 juta siklus per tahun dan waktu penyembuhan pada tulang kurang lebih 21-24 minggu. Selama masa ini, tulang akan mulai tumbuh ke dalam implan sehingga secara signifikan akan meningkatkan kinerja kelelahan kompleks implan tulang. Sifat optimal dari meta biomaterial mungkin juga bergantung pada anatomi dari atribut pasien. Oleh karena itu, model komputasi dapat membantu dalam menentukan persyaratan khusus pasien yang kemudian dapat digunakan untuk merancang implan yang optimal. Penggunaan CPTI memastikan bahwa struktur dapat terus-menerus berubah bentuk tanpa kegagalan, berbeda dengan panduan TI6AL4V yang banyak digunakan. Keulatan yang tinggi mempengaruhi laju retching karena material akan mampu menahan sejumlah besar regangan plastik sebelum retak. Mekanisme yang digerakkan oleh plastisitas ini menurunkan inisiasi dan propagasi retak, sehingga meningkatkan kinerja kelelahan. Dibandingkan dengan paduan TI6AL4V yang lebih rapuh, penggunaan CPTI dapat secara substansial meningkatkan atau dinormalisasi tegangan desain maksimum struktur berpori AM. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kinerja kelelahan kompresi-kompresi dari meta biomaterial ausentik AM yang terbuat dari CPTI dipelajari. Parameter berbeda yang menentukan geometri sel unit sarang lebah heksagonal reentard, termasuk rasio aspeknya, sudut reentard, dan kepadatan relatif divariasikan untuk membuat meta biomaterial ausentik dengan desain geometris yang berbeda. Morfologi, kinerja mekanik statis, dan perilaku kelelahan dari 12 desain yang berbeda itu dinilai. Semua desain sesuai dengan geometri yang diinginkan. Sifat mekanik morfologis dan statis dari spesimen yang dihasilkan umumnya sesuai untuk tujuan penggantian tulang. Kurva SN dari sebagian besar kelompok eksperimen menunjukkan perilaku kelelahan 3 tahap yang khas, tetapi sebagian kecil menunjukkan beberapa lompatan regangan, menunjukkan deformasi plastis yang tidak seragam dengan 6 rata-rata maksimum tegangan desain 0,47 pada 10⁻6 siklus kisaran 0,35 sampai 0,82.
Meta biomaterial ausentik yang dipelajari di sini menunjukkan kinerja kelelahan yang luar biasa. Meskipun merupakan arsitektur yang didominasi lekukan, sarang lebah heksagonal yang masuk kembali menunjukkan tekanan desain maksimum yang lebih dekat ke beberapa sel unit yang didominasi peregangan. Dengan hasil ini, adopsi meta biomaterial ausentik dalam aplikasi bantalan beban seperti batang pinggul yang terbuat dari kombinasi meta biomaterial dengan nilai rasio Poisson positif dan negatif. Optimalisasi dan validasi lebih lanjut dari parameter pemindaian dan aplikasi potensial perawatan pasca pemrosesan dapat lebih meningkatkan kinerja kelelahannya.